Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muizuddin, saya mahasiswa UIN 1 UIN Said Rahmatullah Tulungagung, mahasiswa PPG batch 2. Sekarang tanggal 28 Januari 2025. Sekarang saya sedang akan mengambil take video pembelajaran PJBL di kelas 11.6 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT. Terima kasih, semoga semua berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita memulai dengan doa, semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Saya minta tolong kepada Ananda Nabila untuk memimpin doa. Silakan berdiri, Ananda Nabila. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikutnya akan saya absen ya untuk kehadiran hari ini. Baiklah, Aisyah Dwi Safira hadirah, Aisyah Kamal hadirah, Ajeng Ayu marilah, insyaallah. Oke, semoga yang sakit segera mendapatkan kesembuhan ya. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, maka ada satu pertanyaan ya untuk kalian. Nah, begini, kan dunia banyak negara besar, seperti apa? Jerman, seperti Jepang, Korea Selatan, atau Rusia. Mereka hidup dengan bahagia, dengan kekayaannya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya. Tapi herannya, mengapa ya mereka itu penduduknya semakin lama semakin menurun? Aneh ya. Sebenarnya semakin bahagia, semakin punya anak banyak ya kan, kayak gitu ya. Kenapa? Coba kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa memberi pendapat? Silakan. Angkat tangan. Oke, silakan. Jadi menurunnya jumlah penduduk itu disebabkan oleh warganya itu yang tidak minat untuk menikah dan lebih mementingkan pekerjaan mereka. Nah, dianggap pekerja itu laki-laki. Jadi kayak laki-laki itu minat nikahnya tuh lebih sedikit gitu karena mereka tuh fokus bekerja kayak gitu. Oh, oke. Oke. Saya terima kasih sama teman-teman. Oke, bagus. Tepuk tangan ya untuk kita. Oke, baik sekali ya. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban atau pendapat lain, silakan. Oh, Diva, silakan berdiri. Dijawab. Yang saya tahu, mereka itu punya pemikiran kalau misalkan mau punya anak itu, nanti anaknya itu masa depannya juga harus bagus. Jadi ngedidiknya itu juga nggak bisa main-main. Jadi butuh biaya banyak, usaha yang banyak buat ngedidik anaknya biar jadi bagus. Jadi nggak asal kayak cuma punya anak terus nanti anaknya nggak tahu gimana. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk dibanjari. Akhirnya karena sedikitnya penduduk, akhirnya mereka butuh banyak penduduk lagi dari luar. Alhamdulillah ya, negara kita salah satu penyumbang penduduk di sana ya. Jangan tahu, mungkin ada cerita kalau di sana ada petani dari Madura yang sukses di Jepang, menguasai Inggris itu menjajah India ratusan tahun. Kalau Perdana Menterinya Inggris itu ternyata akhirnya orang India, Rishi Sunak gitu ya, baru saja turun. Nah, mungkin aja suatu saat nanti ya, karena dulu Jepang jajah Indonesia selama bertahun-tahun. Nanti yang jadi presiden Jepang adalah orang Indonesia, orang Madura ya, sepertinya mungkin ya. Oke, baik. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peran organisasi Islam di Indonesia ya. Bagaimana kita membahas tentang bagaimana peran dari organisasi Islam terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Juga kita membahas tentang bagaimana peran dari organisasi Islam terkaya di dunia, yakni Muhammadiyah ya. Dan kita sudah sangat menarik sekali minggu lalu, dan sekarang kita akan mendalami materi yang baru, yakni yang juga nggak kalah menarik, yakni tentang pernikahan. Oke. Nah, tema pernikahan ini yakni kita memiliki tujuan pembelajaran,
Yakni yang pertama, siswa mampu menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Yang kedua, siswa mampu memahami dan mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Jadi nanti juga kita bahas tentang yang lagi hot issue ya, yakni pernikahan beda agama. Sudah saya bagi ya kelompok berdasarkan gaya belajarnya ya. Nah, sekarang kalian tak tanya kembali. Ingin nikah enggak? Ingin? Usia berapa kira-kira? 47? Oh, 25. Oh, ya 25. Ya, 25 ya. 25 setelah kuliah langsung nikah ya. 23 ya. Oke, bagus. Jangan telat ya, direncanakan. Nanti pokoknya menuntut ilmu dulu sekarang ya. Nah, sekarang tak tanya lagi, kriteria laki-laki yang ingin kalian menikah dengannya itu apa kira-kira? Soleh. Oh, oke, keren, bagus. Apalagi? Kaya. Masya Allah. Tampan. Pemberani. Green flag itu apa? Oh, baik. Ya, ya. Apalagi? Apa rice cooker? Apa? Soft cooker. Oh, soft cooker. Lemah lembut. Ya, soft ya. Nah, tadi ya pokoknya saya doakan anak 11-6 nanti dapat jodoh yang agamanya bagus. Kaya. Apa tadi? Lemah lembut. Dan anak tunggal juga. Oke. Tapi dari semua itu ya, yang paling bagus adalah yakni memilih agamanya kayak gitu. Agamanya. Tentunya semuanya pengen agama, tentunya yang paling penting adalah seiman. Nah, seiman. Kenapa? Karena kalau nggak seiman juga itu akan menimbulkan banyak bahaya ya di keluarga nantinya ya setelah menikah. Nah, kalau kalian disuruh milih, ada satu laki-laki, dia nggak seiman sih, tapi gantengnya kayak Jeffrey Nicole. Satunya nggak seiman tapi wajahnya ya kayak Sule. Gimana? Kalian pilih yang mana? Oh gitu. Yang kayak Jeffrey Nicole tapi kalian mengajaknya masuk Islam. Oke, bagus. Gitu. Solutif ya, pendapat yang solutif ya. Oke, bagus. Nah, begitulah yang mana tentang pernikahan itu juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi ya. Tapi masalahnya di masyarakat itu mereka tidak tahu itu syaratnya dari apa mempelai itu bagaimana. Apakah kita boleh nikah dengan orang Nasrani? Terus habis itu kalau nikah apakah harus disertai wali? Kayak gitu. Apakah memang harus selalu menikah itu harus sudah mapan? Nah, itu kita harus mengetahuinya. Terutama masyarakat, kita sebagai seorang santri harus memberi mereka wawasan, men-share ilmu kita bahwasanya oh pernikahan itu syaratnya kayak gini, rukunnya kayak gini. Terus kalau tentang pernikahan beda agama itu seperti ini. Nah, tema inilah yang nanti akan kalian ungkapkan, kalian tumpahkan dalam bentuk project yang ya semoga saja nanti produknya nanti bisa berguna juga di masyarakat seperti itu. Nah, kita akan mulai project kita yakni dalam pembelajaran project based learning hari ini ya. Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Baiklah, sudah saya bagikan ya LKPD-nya. Sebelum itu kita akan ice breaking dulu supaya tidak mengantuk ya, supaya pegal-pegalnya hilang. Kita tepuk semangat ya. Sudah tahu tepuk semangat ya? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Keren. Bagus. Seperti yang sudah saya bagikan ya, yang mana masing-masing kelompok mendapatkan tugas masing-masing ya. Yang mana kelompok 1 dan 2 nanti membuat mind mapping ya. Yang kemudian peta konsep, selanjutnya yang kelompok yang ketiga dan keempat itu membuat poster
digital, sedangkan untuk yang kelompok 2 terakhir yakni kelompok 5 dan 6 membuat mini vlog. Search untuk semua materinya itu bisa kalian search di tab yang sudah saya bagikan ya. Masing-masing sudah mendapatkan 2 tab. Silahkan kalian cari di dalam tab tersebut melalui internet ya. Di sana kalian cari pendapat-pendapat ulama di YouTube, di IG atau di TikTok ya. Mungkin juga fatwa-fatwa ulama seperti itu melalui jurnal atau artikel boleh ya. Silakan kalian kalian tuangkan apa yang kalian dapat itu di dalam project yang kalian buat seperti itu. Kita sepakati ya untuk waktu mengerjakan yakni nanti adalah sekitar 45 menit sebelum kita nanti akan proses presentasi karyanya. Terus ini yang apa, poster digital ya, poster digitalnya sesuai dengan tema yang ada di situ ya. Seperti itu. Kalian akan rencana membuat dengan media apa? Canva. Oh, Canva. Oke, bagus ya. Ya, oke. Ini kelompok ketiga ya, membuat poster digital ya. Ya, harus terlibat semua. Mungkin satu mencari materinya, yang satu membuat apa? Poster digitalnya, temanya seperti apa, harus semuanya dibagi dengan rata. Yang ini poster ini apa namanya? Mind mapping ya, mind mapping kalian membuat, ada yang bagian search ide-idenya, ada yang bagian menuangkannya dalam bentuk tulisan, mungkin juga ada yang kebagian untuk mewarnai juga bisa, seperti itu. Oke, go ahead, silakan semangat mengerjakan semuanya ya. Jangan sampai ada yang tidur ngantuk. Kalau ada yang ngantuk udah mulai tidur, dibangunkan tempatnya. Oke, silakan. Ini guys. Oh, nggih. Buat rukun pernikahan dalam Islam. Sering, mana nih? Aku pikir kamu selalu seperti ini. Lisan dan niat. Menurut pandangan ahli dari Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan beda agama adalah haram. Tahrim ayat 6. Yang kedua, hadis Nabi yang artinya adalah wanita itu boleh dinikahi dengan 4 syarat. Maka Oke, baiklah. Sudah sampai mana? Berapa persen progresnya? Sudah 80%. Oh, sudah 80%. Menggunakan media apa ya? Canva. Oh, Canva. Poster, nggak pakai media yang lain. Emang Canva paling enak gitu. Paling lucu-lucu. Oh, paling lucu. Paling Opsinya enak juga. oh gitu. Instan gitu. Lebih Iya, cepat mengerjakannya lebih ya. cepat. Luar biasa. Elemen-elemennya gratis soalnya pakai akun belajar. Oh iya, oke, pakai akun belajar. Oke, bagus, go ahead ya, selesaikan ya. Habis ini tolong dikirim ke apa alamat yang sudah saya berikan ya. Oke. Untuk selanjutnya untuk kelompok ini bagaimana, sudah berapa persen? Sudah 85%. Oh, 85%. Nah, itu pakai media apa? Canva. Oh, Canva ya. Tidak bayar Canva itu ya? Oh, gratis. Berarti soalnya pakai itu Pak, akun belajar. Akun belajar. Ya. Oke. Lanjutkan ya, sesuai dengan pengarahan saya tadi. Jangan lupa dikirim karyanya ya ke link yang sudah saya bagikan. Oke. Oke. Oke, yang ini kelompok ini sudah berapa persen? Kira-kira? 60%. Oh, 60% ya, 60%. Oke, mengambil pendapat siapa untuk masalah pernikahannya? Majelis Ulama Indonesia. Oh, Majelis Ulama Indonesia. Oke, nanti dijelaskan ya dengan presentasi ya. Ya, kerja semua. Oh, ini yang bagian mencari data ya. Ini yang bagian yang menumpahkan data dan idenya dalam bentuk data konsep. Oke, bagus. Oke.
Nah, yang kelompok ini sudah berapa persen? Oh, 90%. Sudah siap presentasi ya. Nah, ini bagian ada yang nyari ide, ada yang menuangkan idenya dalam bentuk tulisan dan gambar ya. Harus aktif semua. Habis ini tolong ditunjuk ya siapa nanti yang bagian presentasi, siapa saja ini bagian ini ya. Kalau ini bagian ulama siapa? Ulama yang diambil pendapatnya? Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Oke, barakallah. Oke, lanjutkan. Oke, ini yang bagian kelompok membuat video vlog ya. Video mini vlog, bagaimana progresnya berapa persen? Sudah selesai. Oh, sudah selesai, tinggal upload ya. Sudah saya kasih tahu linknya ya. Masih loading. Pakai media apa kalian? Media CapCut. Kenapa kok CapCut? Soalnya banyak filter-filter lucu. Filternya lucu ya, lebih banyak, lebih variatif ya, lebih menarik, enak juga dipakai. Nggak pakai Adobe apa? Enggak ya, berat ya. Langsung gitu ya, instan ya, lebih cepat ya. Oke, bagus. Lanjutkan. Oh, baik. Kalau kelompok ini bagaimana? Sudah berapa persen? Sudah 80%. Oh, sudah 80%. Oh, berarti habis tinggal edit-edit ya. Pakai media apa ngeditnya? Pakai filter CapCut. CapCut karena memang paling mudah ya kalau CapCut ya. Oke, filternya pilihannya lebih banyak. Ya, lanjutkan ya. Habis ini kalian upload di link yang sudah saya berikan, kemudian kita tonton bareng-bareng nanti videonya. Oke? Mau ditonton bareng. Oke. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat mind map dari kertas tentang pernikahan dalam Islam. Tepuk tangan. Ya, langsung saja. Untuk rukun-rukun dalam pernikahan Islam yaitu Syarat suami yakni pertama dia harus Islam, kedua balik, berakal sehat, dan bukan mahram, jadi nggak boleh saudara. Nah, menurut Imam Syafi'i, pernikahan di antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, nah, gimana hukumnya pernikahan silviatan yang dimana dia itu menikah tapi suaminya itu beda agama, beragama Konghucu, sedangkan dirinya itu Islam. Nah, hukumnya itu gimana? Sudah, terima kasih. Jadi hukumnya adalah tidak sah karena Syaratnya kan dia kan harus ini. Menurut Imam Syafi'i itu Islam, terus juga kan Yahudi dan Nasrani itu kan Konghucu. Jadi tidak diperbolehkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya presentasinya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernikahan dalam Islam. Di sini kita memperhatikan ada rukun pernikahan dalam Islam, yaitu 1. Calon suami yang akan menikah dengan wanita. di sini ada permasalahan itu hukum nikah beda agama menurut Majelis Ulama Indonesia. Jadi nikah berbeda agama dalam Majelis Indonesia itu diharamkan karena banyaknya dampak buruk akan terjadi yang bakal merusak rukun bahkan syarat-syaratnya, bahkan kedepannya akan terjadi seperti itu juga. Di sini dalil terdapat pada pendapat. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi saya akan bertanya, bagaimana hukumnya ketika ada seorang muslim yang ingin menikah dengan sesama muslim, akan tetapi walinya itu non muslim. Wali ganti seperti dalam kitab-kitab yang disebutkan, yaitu bisa adik laki-lakinya, saudara laki-lakinya, pamannya, atau bahkan seterusnya. Namun ketika satu silsilah itu tidak ada yang beragama Islam, maka jalur terpaksa kami memanggil wali hakim atau wali pemerintah yang beragama Islam. Rukun nikah yang pertama 1 calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, dan yang keempat ijab dan qabul.
Syarat ijab dan kabul nikah dalam Islam itu ada 3. 1 sigot itu kalimat, 2 mufakot, 3 lisan itu bahasa, 4 niat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nikah beda agama. Nah, nikah beda agama menurut Imam Syafi'i, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani diperbolehkan dan haram untuk menikahi golongan non-muslim selain mereka. Nah, di situ pendapat ini tuh dikuatkan dengan adanya surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan mini vlog kami dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama, rukun pernikahan, yaitu terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dan ijab kabul. Selanjutnya adalah syarat calon suami dan istri. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, bukan mahram. Kemudian syarat wali nikah berlaku pada wanita yang beragama sama. Jika tidak, maka akan binasa kedua tangannya, yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Yang ketiga, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian mini vlog dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menayangkan mini vlog kami tentang materi pernikahan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah semua tadi telah presentasi ya kegiatannya, dan alhamdulillah tadi semua bekerja sama dengan baik. Adapun nanti kalau pengalaman ketika bekerja sama nanti ketika ada temannya yang tidak aktif, silakan ditegur supaya lebih aktif seperti itu. Ketika ngantuk akhirnya ditegur supaya nggak sampai tertidur, biar semuanya bisa bekerja dengan baik sehingga timbul saling bantu membantu dan menghasilkan karya yang terbaik untuk ditampilkan seperti itu ya. Dikerjakan sebisanya. Oke, proses sudah buka Google Form ya. Oke, dikerjakan sebisanya. Ini. Oke. Ya baiklah, selanjutnya kalian mengungkapkan refleksi kalian di hari ini, yakni melalui link Padlet yang sudah saya bagikan ya. Nanti setiap kelompok mengisi satu refleksi, silahkan. Di situ sudah saya sediakan grup 1, grup 2 sampai 6. Silakan masing-masing grup mengisi link Padletnya seperti itu. Nanti akan kita tampilkan di layar monitor semua refleksi kalian, apa pembelajaran kalian hari ini. Oke. Bagus. Finish, semua grup sudah mengisi ya. Saya bacakan ya yang grup 1 terkait refleksi hari ini. Hari ini kami telah belajar tentang hukum pernikahan dalam Islam. Materi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar kami juga sangat mengasihkan dan bervariatif. Oke, tepuk tangan untuk grup 1.
Kemudian selanjutnya untuk grup 2 refleksinya, hari ini saya bersama kelompok mendapat ilmu baru dari materi pernikahan dalam Islam. Saya dan kelompok saya juga membuat peta konsep tentang pernikahan dalam Islam. Kami merasa senang karena mendapat ilmu dan pengalaman baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, selanjutnya yang kelompok 3. Alhamdulillah kami senang sekali dengan adanya pembelajaran kali ini. Kita menjadi tahu bahwa ini. Kemudian kelompok 5 sangat senang, pembelajarannya sangat seru karena menggunakan media yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang sesuai dengan cara belajar tiap anak. Fasilitasnya juga memadai, kami diberikan 2 tablet untuk satu kelompok dan kertas serta krayon untuk membuat poster sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Nah, untuk karya-karya itu semua itu bisa kalian manfaatkan dan kalian share di media sosial kalian, di Instagram ataupun TikTok ya. Kalau Facebook saya kira udah nggak punya ya kalian ya, sudah tidak zamannya. Atau di YouTube mungkin ya bisa dimasukkan ke short. Untuk apa? Untuk men-share ilmu kalian, yang mana nanti ketika ada orang mencari hukum pernikahan, umpamanya syarat wali nikah, akhirnya tiba-tiba muncul video kalian, kan nanti mereka tahu, oh hukumnya kayak gini. Kemudian ketika search hukum pernikahan beda agama, nah ternyata muncul video kalian. Nah nanti kan akhirnya mereka dapat ilmu dari kalian, sehingga nanti akan mendapatkan ya, kalian akan mendapatkan ilmu yang pahala yang terus menerus dan terus mengalir, atau yang kita sebut dengan amal jariah seperti itu. Nah itu bisa kalian di tingkat selanjutnya bisa di-share seperti itu. Nah, juga alhamdulillah semuanya sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab tentang zakat ya. Silahkan kalian buka di halaman 76 di modul PAI. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.